Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaro. Kali ini dengan saya Hemi Quratul Aini di acara podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Sobat Mansaro, kali ini kita telah kedatangan narasumber alumni yang inspiratif. Dan kali ini narasumber kita bergelut di dunia make up artis. Penasaran kan siapa dia? Langsung saja kita sapa yuk. Assalamualaikum Kak Ahid. Waalaikumsalam kakak. Aduh, bagaimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik tentunya. Alhamdulillah, kelihatannya happy banget ya Kak kali ini ya. Alhamdulillah. Oh ya, sebelumnya saya mau mengucapin nih selamat buat Kak Ahid karena terpilih menjadi alumni yang inspiratif di tahun 2024 ini. Terima kasih banyak. Gimana Kak perasaannya Kak? Wah, kaget ya. Tentunya kaget pertama-tama karena saya rasa apa yang saya alami selama ini jeripaya saya dapat apresiasi terutama dari ini Mansaro dari sendiri. Mansaro ya. Dari Mansaro sendiri itu kayak benar-benar luar biasa sekali. Suatu penghargaan yang istimewa betul. Tentunya ya Kak ya. Iya. Alhamdulillah. Nah Kak, boleh dong Kak diceritain sedikit tentang profil Kakak ini. Penasaran saya, Kakak ini alumni tahun berapa sih Kak? Saya dulu itu alumni dari Mansaro tahun 2012. 2012, berarti saat ini gurunya masih banyak yang Kakak ingat ya? Insya Allah. Masih ya? Insya Allah masih Terus, beberapa. Habis itu Kakak? Saya itu mulai menggeluti di dunia make up itu sebenarnya ini kayak apa sih, kayak hal yang apa ya? Yang gimana Kak? Yang nggak disangka-sangka gitu. Oh gitu, loh. kayak nggak mungkin gitu ya? Iya. Oh, gitu. Karena memang saya itu awalnya tertariknya dengan desain baju sebenarnya. Oh begitu. Iya. Hobi mendesain baju gitu iya, berarti betul. ya. Dan sebelumnya itu saya juga seorang tenaga pengajar atau guru di salah satu madrasah ibtidaiyah di dekat rumah. Berarti sempat ngajar juga ini Kak? Sempat ngajar, jadi ngajar juga. Terus sempat berapa tahun itu Kak ngajarnya Kak? Saya ngajar sekitar ada kalau 4 tahun. Lumayan ya Kak iya, ya. Jadi di sambil kuliah di sini nih. Oh ceritanya. gitu, berarti lulus kerja sambil kuliah ya? Lulus kerja sambil kuliah. Oh gitu, alhamdulillah. Terus akhirnya Kakak memutuskan untuk resign dari mengajar dan lebih memilih ke makeup artist karena saya ngerasa nggak enak sama teman-teman ngajar nih, kadang sering ngerasa kosong jamnya ini loh. Oh gitu. Sering ditinggal, tapi walaupun sebenarnya ditinggal tuh udah cekcokan dulu sama gurunya, tektokan yang misal hari ini saya nggak masuk nih Bu, besok saya ini ya ganti jamnya di ini nih kayak udah gitu. Itu karena memang ada job atau? Iya, sudah ada jadwal makeup. Oh gitu. Cuman karena nggak enak sama kepala dan sama beberapa teman-teman rekan guru, karena sering izin gitu ya, atau tuker rolling jam ya. Jadi nggak enak kan. Terus akhirnya mau nggak mau harus memilih nih salah satu di antaranya gitu. Ya walaupun kadang-kadang beberapa waktu ini masih suka ditanyain nggak pernah ke sekolahan kayak gitu. Oh gitu. Iya. Dan juga di tengah-tengah saya udah jadi makeup itu pernah juga ada tawaran buat ngajar di salah satu SMA di Bojonegoro juga. Oh begitu Kak? Iya. Terus Kakak nggak minat ya? Udah nggak minat gitu? Atau minat sih, karena tadi loh saya nggak enak gitu nanti tabrakan dengan job di luar gitu ya Kak? Terus akhirnya ya udah kita sama-sama kayak buah itu kan harus ditanam isinya ya. Jadi kayak supaya berbuah lagi nih. Oh gitu. Ya mau nggak mau tetap harus ngajar tapi secara private, jadi akhirnya ngambil private class ketika ada yang mau private makeup kayak gitu. Jadi ngambilnya seperti itu. Kalau nggak gitu ya kita ngajar di beauty class atau mungkin sama brand-brand tertentu itu gandeng kita buat ngisi beauty classnya mereka gitu. Begitu. Terus Kak, yang awalnya Kakak ini kan seorang desainer ya, istilahnya saya nyebutnya desainer ya Kak ya. Terus kok ini nyel desainer atau sambil makeup untuk saat ini Kak? Yang awalnya itu memang karena desain karena dulu nih ceritanya dulu itu saya salah satu siswa yang ngambil
ekstrakurikuler seni rupa. Nah, ketertarikan saya itu dari seni rupa itu mungkin apa ya, keturunan dari orang tua mungkin ya, karena salah waktu satu itu siapa Kak yang ngajar ekstrakurikulernya waktu itu? Pak Sunawan. Oh, Pak Sunawan. Iya. Alhamdulillah sekarang masih di sini ya. Jadi Pak Sunawan itu yang ngajarin saya buat teknik dasar buat kayak pola baju kayak bukan, gitu. lukis dulu tuh. Oh, lukis dulu. Jadi seni rupanya ke lukis. Jadi apa namanya, bukan di desain, karena desain itu mungkin karena seneng gambarnya itu ya. Oh, iya, jadi larinya memang ke sana gitu. Aduh, saya penasaran ini desainnya kayak gimana ini ya kalau masalah baju ya Kak ya. Iya. Kalau make upnya kan kemarin saya sudah lihat ya, hasilnya luar biasa sekali ya. Karena kemarin di Mas Diajeng 2023 kan sponsornya Kak Ahid ya, luar biasa itu, riasannya cantik dan ganteng banget Kak. Nah kemudian Kak, ketika Kak Ahid memutuskan untuk resign dari dunia ngajar, memilih untuk menjadi make up artist, itu orang tua Kak Ahid gimana sih? Mendukung atau mungkin menolak keras? Sebenarnya kalau dulu awalnya masih kayak ngerasa tabu ya, kayak ngerasa cowok kok make up gitu kan. Padahal sebenarnya kan dari seni tersebut itu nggak ada batasan gender cowok ya, apa cewek nggak ada gitu cewek ya. atau cowoknya ya. Lebih ke gimana sih kita bisa merefleksikan diri kita, kayak apa yang kita punya itu gimana cara ngembanginnya gitu kan, lebih kayak dikembangkan gitu. Jadi salah satu motivasi saya itu untuk menjadi seorang makeup artist ya karena ada beberapa pihak dari luar nih, nggak dari orang tua saya sendiri, tapi dari luar ada yang bilang, ngapain sih ikut ekstrakurikuler kayak seni rupa gitu, ngapain, buat apa gitu, terus nantinya mau gimana jadi apa gitu. Jadi ya. ada beberapa pihak yang seperti itu, dan saya pengen nunjukin nih kalau misalkan di art atau di seni itu nggak ada batasan gender, jadi semua cowok cewek bisa masuk di dunia seni gitu. Itu nggak, kan udah apa ya, 2012 itu termasuk dulu udah termasuk maju ya kan waktu itu. 2012. Jadi kayak saya mikir harus ke depan, bukan mikir kayak keterbelakangan kayak orang-orang yang sekiranya ngapain harus kayak gini gitu. Benar-benar. Iya, jadi cowok berarti nggak boleh gitu, nggak boleh ya. Benar. Terus dari situ orang tua karena ngerasa ini ya, mungkin karena memang anak saya ini demennya sama seni nih. Yang awalnya kayak meragukan gitu, ketika ngelihat progres saya, dari situ mulailah memberikan dukungan, mensupport ya. Betul. Jadi kayak dulu pas waktu ada event-event kayak fashion show di sini di Bojonegoro dulu kan masih banyak banget ya event-event fashion show kayak Hari Kartini, hari apa itu ada. Nah, itu dari murid-murid saya dulu yang waktu di madrasah itu saya ambil, saya buat ikut sertakan di salah satu event-event seperti itu, dan alhamdulillahnya setelah itu ya masuklah di juaranya mereka dari desain bajunya atau dari mungkin catalognya anak-anak itu gitu loh. Dari situ terus akhirnya kayak dari desain itu kalau nggak diimbangin tahu makeup juga, kitanya juga nggak bakalan ini sih. Seharusnya kan desain sama baju sama makeup tuh harus ada ini kan, connect gitu ya, harus connect gitu lah dari makeup sama baju. Nah dari situ akhirnya saya kayak ngerasa bisa sih orang makeup itu kan perpaduan warna, cuman beda kanvas doang nih. Kalau kanvasnya yang seni lukis kan di ini ya, di kanvas gitu, kanvas. Nah kalau ini di kanvasnya kanvas hidup gitu loh. Jadi dari situ akhirnya kayak bisa gitu. Apa sih yang nggak bisa ketika kita ngelihat, kita pelajari pasti bisa gitu. Pasti kan? Bisa. Gak ada sesuatu yang nggak bisa gitu ya Kak ya. Selama kita mau berusaha untuk bisa gitu ya Kak. Nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Berarti artinya orang tua itu untuk saat ini sudah mensupport ya Kak ya. Iya, setelah melihat progresnya beberapa kali kayak satu tahun pertama itu saya didatengin salah satu ini apa sih istilahnya, kayak ya pejabat di daerah nih ya, datang ke rumah nih gitu kan, buat karena mungkin dari salah satu kepala desa saya tahu kan anak ini punya bakat nih mungkin gitu. Terus dikasih tau lah sama, dipromosikan gitu ya, sama pejabat daerahnya situ, dibilangin
ini kamu tuh seharusnya ikut orang nih buat ngembangin ini gitu loh. Ikut orang itu nanti kan saya berkembangnya atas dasar bayang-bayang dari orang tersebut gitu loh. Kenapa kan proses belajar itu nggak harus dari orang gitu dari kan. diri sendiri juga bisa. Iya benar, secara autodidak atau mungkin kita belajar dari YouTube. Sekarang kan banyak banget media buat belajar gitu loh. Nggak harus pendidikan ke orang juga kan, maksudnya kayak secara non formal bisa dari mana aja gitu loh. Dari situ saya ngerasa ya udah sih saya bisa gitu kan. Dari bisa situ gitu ya. tekad kali ya, dari tekad optimis itu, ya, optimis gitu ya. Dari situ desain dulu, terus dipercaya salah satu sekolah di Bojonegoro buat nanganin kostum buat eventnya Bojonegoro. Nah itu. Tapi udah pernah belum Kak untuk menangani kostum anak Man 1 ini Kak? Udah kemarin itu. Yang kemarin itu ya, Duta Wilkam itu ya? Iya, sebelumnya saya juga pernah megang anak Man 1 ketika lomba apa ya, kayak cerdas cermat gitu loh dulu. Oh, CCWK? Iya kayaknya sebelum COVID jauh sih kayaknya. Dulu sama Bu Ike sama CCWK itu. Ya? Iya sama Bu Kis sama Bu Pipi. Iya di rumahnya Bu Pipi pada waktu itu. Berarti sudah sempet juga ya Kak ya. Cuma setelah itu udah. Tapi ketika guru Man 1 itu melihat minatnya Kak Ahid di dunia make up artist gimana? Banyak yang mensupport atau gimana gitu Kak? Kalau dilihat nih ya dari beberapa guru seperti saya sebut nggak apa-apa ya, seperti Bu Anita dan Bu Nani dan Bu siapa ya, yang ngajar geografi siapa? Bu Tea, terus sama Bu Ceci dulu kan. Itu kayak masih kalau kayak saya ngepost makeup itu kayak di komen-komen gitu loh. Nah dari situ saya ngerasa ini suatu positive vibes nih gitu buat gitu. Saya gitu, semacam kayak dukungan kan kayak gitu ya. Terus lama-lama kayak ngerasa ya berarti disupport pas waktu ketemu di salah satu keluar gitu loh, pas waktu keluar ketemu. Ngobrol-ngobrol gitu ya terkait gimana gitu. Gitu berarti sampai saat ini masih sering kontekan dengan guru Man 1 ya Kak ya? Masih. Alhamdulillah. Kaget ya Kak ya ngerti Man 1 sekarang berubah seperti ini? Luar biasa sekali. Dari zamannya saya ini lulus itu saya lihat kayak perkembangannya sampai sekarang itu kayak keren pesat banget ya benar. Tapi sebenarnya kayak pembangunan itu mulai dari saya di sini lulus. Udah mulai ada perubahan gitu ya. Jadi perubahannya kayak pas waktu tadi saya masuk, wow, udah keren sekali ya. Ini sekolah saya nih gitu. Apalagi kalau misalnya bangga ya Kak ya. Iya benar. Bangga banget menjadi alumni Man 1 pastinya ya Kak. Nah, kemudian Kak, kita kembali lagi. Kira-kira pada saat Kakak itu menjadi make up artist, itu tuh make up yang menurut Kakak paling berkesan buat Kakak sendiri itu make up siapa sih Kak? Di dalam kerjaannya yang pernah saya dalami semua ini, ada satu yang menurut saya itu pencapaian paling besar di tahun 2022 kalau nggak salah. 22 berarti setelah COVID ya? Iya setelah COVID. Nah setelah COVID itu saya kayak ngerasa ini suatu hal yang apa ya, yang nggak disangka-sangka nih gitu loh. Saya dipercaya untuk makeup orang nomor 1 di Bojonegoro. Kira-kira nih Kak ya, pastinya kan Sobat Mansaro ini kan banyak sekali ya Kak ya yang kepingin menjadi make up artist. Terutama kan banyak siswa di sini tuh yang hobi juga. Kayak make up kayak gitu. Apalagi kan di Mapel Seni itu kan juga ada ya pembelajaran untuk make up kayak gitu kan. Nah menurut Kakak ini gimana sih Kak triknya supaya mereka itu bisa menjadi make up artist seperti Kakak ini? Ada tipsnya enggak Kak? Baik, jika pengen jadi seorang make up artist itu biasanya yang paling penting itu dia harus good attitude ya, karena makeup itu juga ada nomor 1 ya Kak ternyata good attitude itu. Iya benar, good attitude, terus pantang menyerah. Jadi kalau misalkan belajar nggak boleh cepet puas nih, karena makeup itu
berjalan sesuai dengan waktu ini terus tetap berjalan, makeup juga akan tetap berubah. Jadi kayak ada perubahan makeup itu sangat signifikan sekali dalam beberapa kurun waktu. Kayak sekarang aja nih, beberapa bulan ke depan trennya udah beda lagi. Oh, gitu. Berarti mengikuti terus ya Kak. Betul, dan jangan berada di zona nyamannya ketika makeup udah bisanya gini ya gini aja, nggak mau berkembang gitu. Begitu, harus mengikuti update terus ya intinya ya Kak ya. Betul. Ini Kak Ahid, kira-kira ada pesan atau kesan nggak Kak untuk sobat Mansaro Kak? Pesan dan kesan saya untuk sahabat Mansaro, jangan pernah merasa takut berpikir di luar batas kemampuan kita, karena sebenarnya kalau kita membatasi pemikiran kita tidak akan menjadi seseorang yang lebih maju lagi, seperti itu. Kak Ahid, terima kasih ya karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Mansaro ya Kak ya. Iya. Karena saya tahu jadwalnya padat sekali. Terima kasih sekali lagi Kak Ahid ya. Saya tunggu dengan prestasi-prestasi yang lainnya Kakak ya. Amin. Sobat Mansaro, demikian tadi bincang singkat kita bersama alumni inspiratif. Saya Hemikrotul Aini, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.